Sahabat Universitas Kreatif, dunia mengenal Korea Utara sebagai negara paling tertutup dan paling misterius di planet ini. Dengan rezim totaliter yang mengontrol setiap aspek kehidupan warganya. Banyak fakta mengerikan yang tersembunyi di balik propaganda resmi negara ini. Namun seberapa jauh kita benar-benar memahami apa yang terjadi di balik tirai besi Korea Utara? Dalam edisi ini, kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang jarang diketahui dunia. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Yang pertama, negara dengan kamp konsentrasi modern. Di Korea Utara, penjara bukan hanya sekadar tempat hukuman, tetapi juga menjadi kamp konsentrasi modern di mana para tahanan politik dikirim tanpa peradilan yang adil. Diperkirakan ada lebih dari 100.000 orang yang hidup dalam kondisi yang mengerikan di kamp-kamp seperti Kaichun dan Yodok. Para tahanan di sana mengalami kerja paksa, penyiksaan brutal, dan eksekusi tanpa ampun. Bahkan ada laporan bahwa 3 generasi dalam satu keluarga bisa dipenjara hanya karena kesalahan satu orang melanggar aturan. Yang kedua, manipulasi sejarah dan pemujaan pemimpin. Di Korea Utara, sejarah diajarkan sesuai dengan kehendak pemerintah. Generasi muda diajarkan bahwa Kim Il-sung, pendiri negara ini, adalah pahlawan yang mengalahkan Amerika Serikat dalam Perang Korea. Meskipun faktanya sangat berbeda. Pemujaan terhadap pemimpin tidak hanya dilakukan dengan propaganda, tetapi juga diwajibkan. Setiap rumah harus memiliki potret Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang harus dibersihkan setiap hari sebagai bentuk penghormatan. Yang ketiga, eksekusi publik yang masih berlangsung. Eksekusi publik adalah praktek yang masih dilakukan di Korea Utara sebagai bentuk intimidasi terhadap warganya. Mereka yang melanggar aturan berat seperti mencoba melarikan diri atau menyelundupkan film asing bisa dihukum mati di depan umum. Bahkan, anak-anak dipaksa untuk menyaksikan eksekusi ini agar mereka belajar bahwa perlawanan terhadap pemerintah tidak akan ditoleransi. Kesaksian dari para pembelot menggambarkan betapa mengerikannya pemandangan tersebut. Yang keempat, sensor informasi yang ekstrim. Di Korea Utara, internet hampir tidak ada bagi masyarakat umum. Televisi dan radio hanya menayangkan program propaganda yang telah disetujui oleh pemerintah. Mereka yang tertangkap mendengarkan siaran asing atau memiliki film dari luar negeri bisa dihukum mati atau dikirim ke kamp kerja paksa. Dengan cara ini, pemerintah memastikan bahwa rakyatnya hanya mengetahui kebenaran versi rezim yang sedang berkuasa. Yang kelima, percobaan medis dan kimia pada manusia. Laporan dari para pembelot dan organisasi hak asasi manusia menyebutkan bahwa Korea Utara telah melakukan eksperimen medis pada tahanan politik. Beberapa tahanan dilaporkan digunakan sebagai kelinci percobaan untuk senjata kimia dan biologis. Laporan mengerikan ini mengungkap bahwa orang-orang sengaja dikunci di dalam ruangan berisi gas beracun hanya untuk melihat efeknya secara langsung. Yang keenam, pasar gelap dan krisis pangan yang mengerikan. Meskipun propaganda pemerintah mengatakan bahwa Korea Utara adalah negara yang makmur, kenyataannya berbeda jauh. Warga biasa mengalami kelaparan ekstrim, terutama di daerah pedesaan. Karena sulitnya mendapatkan makanan, banyak warga yang bergantung pada pasar gelap untuk bertahan hidup. Namun perdagangan ilegal ini sangat beresiko, karena siapapun yang ketahuan bisa dihukum mati. Yang ketujuh, korupsi besar-besaran di lingkaran elit. Sementara rakyat menderita, para pejabat tinggi hidup dalam kemewahan. Korea Utara memiliki sistem korupsi yang sangat tertutup, di mana keluarga penguasa dan elit politik menikmati gaya hidup mewah dengan barang-barang impor ilegal dari luar negeri. Para pejabat tinggi memiliki akses ke makanan mewah, mobil impor,
dan barang elektronik yang dilarang bagi rakyat biasa. Hal ini menciptakan kesenjangan luar biasa antara elit dan masyarakat biasa. Yang kedelapan, program senjata nuklir yang mengancam dunia. Meskipun mengalami krisis ekonomi, Korea Utara terus mengembangkan program senjata nuklirnya. Negara ini telah melakukan beberapa uji coba nuklir yang mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Senjata ini digunakan sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari negara-negara lain, sambil mempertahankan ancaman militer terhadap negara tetangganya, Korea Selatan dan Jepang. Kita masuk yang ke-9, sistem kasta yang membatasi masa depan warga. Korea Utara memiliki sistem kasta sosial yang disebut Songhun, yang menentukan nasib seseorang sejak lahir. Jika seseorang berasal dari keluarga bermasalah, seperti keturunan pembelot atau orang yang pernah dihukum, maka mereka akan dikucilkan dan sulit mendapatkan pekerjaan yang baik. Orang-orang dari kasta rendah tidak dapat masuk ke universitas elit atau bekerja di sektor pemerintahan, menjadikan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan. Yang ke-10, dunia tidak tahu seberapa buruknya kondisinya. Dengan kontrol informasi yang ketat, dunia luar tidak sepenuhnya tahu seberapa buruk kondisi di Korea Utara. Banyak laporan dari pembelot yang mencoba memberitahu dunia, tetapi sebagian besar informasi masih tersembunyi di balik tembok kediktatoran. Selama rezim ini tetap berkuasa, warga Korea Utara akan terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan penindasan. Sahabatku semua, Korea Utara tetap menjadi negara penuh misteri dan kengerian. Dengan semua fakta mengerikan ini, pertanyaannya adalah, apakah dunia akan membiarkan ini terus terjadi? Apa pendapatmu tentang situasi di Korea Utara? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Universitas Kreatif untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.